Bapak Ibu, beserta penulis cerita pendek bahasa Melayu Kepulauan Riau yang menjadi bahasa dalam tulisan, karangan atau ilmu pengetahuan adalah bahasa Melayu tinggi dan bukan bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu tinggi pada dasarnya adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam percakapan sehari-hari secara formal dalam pemerintahan yang semula dalam pemerintahan Kerajaan Melayu Riau, Lingga, Johor dan Pahang atau Kerajaan Riau Johor yang kemudian menjadi Kerajaan Riau Lingga, yang sekaligus dalam berinteraksi dan berdiplomasi antar suku bangsa di Nusantara. Adapun aksara semula jadi bahasa Melayu Kepulauan Riau adalah Arab Melayu atau huruf Jawi. Tetapi kemudian bahasa Melayu Riau Lingga dan kini dikenal sebagai Kepulauan Riau mempergunakan juga aksara Latin. Adapun satu di antara pusat bahasa Melayu tinggi tersebut adalah Pulau Penyengat dan Daik Lingga. Adapun orang pribumi pertama Nusantara atau Indonesia yang menulis kamus bahasa adalah Raja Ali Haji yang hidup pada tahun 1808 sampai 1873. Berasal dari Pulau Penyengat, Kerajaan Riau Lingga, yang wilayahnya antara lain adalah seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Segatang Lada sehingga dewasa ini. Kamus bahasa yang ditulis Raja Ali Haji adalah Kamus Bahasa Melayu Tinggi. Pertama, Kitab Pengetahuan Bahasa dengan aksara Arab Melayu, siap ditulis tahun 1858 dan terbit pada tahun 1929. Dua, Bustanul Al-Katibin dengan aksara Arab Melayu, siap ditulis tahun 1857 dan terbit tahun 57 juga. Kedua kitab atau kamus tersebut dipergunakan di berbagai sekolah di wilayah Kerajaan Melayu Riau Lingga dan lainnya di Nusantara. Atas jasanya itulah maka pada tahun 2004 Presiden Republik Indonesia mengangkat Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional bahasa Indonesia. Kemudian dalam tahun 1930-an juga mempergunakan aksara atau huruf Latin. Misalnya kata kepada dalam ucapan adalah kepada, tetapi tetaplah ditulis kepada. Kata maka tidak ditulis maka, tetapi tetap ditulis maka. Tetapi ketika diucapkan dia menjadi maka bila dan seterusnya. Misalnya penulisannya, beberapa waktu yang lalu suatu negara boleh saja menikmati kemerdekaannya dengan penuh sukacita. Nah, ketika dibaca, dibunyikan, dilafazkan, maka berbunyi, beberapa waktu yang lalu suatu negara boleh saja menikmati kemerdekaannya dengan penuh sukacita. Kemudian kita masuk pada topik bagaimana cerita pendek. Cerita pendek adalah bagian dari karya sastra yang termasuk dalam kelompok prosa. Cerpen mengisahkan alaihualah hanya sesingkat mungkin dan atau sekedar bagian dari banyaknya bagian berbagai sisi hidup dan kehidupan manusia. Cerpen juga dapat mengangkat persoalan di mana pengarangnya berada dan menulis karangannya dalam bentuk yang menarik, unik, bernilai seni, dan sama sekali bukan sebagai jamaknya sebuah karya reportase atau laporan jurnalistik. Dalam cerpen termuat rangkaian nasib seseorang yang sekedarnya, tidak keseluruhan hidupnya. Memang demikianlah azalinya. Kemudian pula, seandainya dalam cerpen terdapat serangkaian kisah yang seolah-olah benar, terjadi, masuk akal, itu pun bukan sebagai fakta, melainkan hanyalah fiksi. Bila terlihat seolah-olah terjadi,
Itu karena cerpen berkait erat dengan manusia dan lingkungannya. Karena itulah diperlukan suatu ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan di dalam memanfaatkan kata untuk melaraikan menjadi sebuah cerpen sebagaimana patutnya. Ciri-ciri cerita pendek tentu sudah dikenal secara luas dan Bapak Ibu bisa membaca di literatur-literatur yang sudah ada. Hari ini kita tidak belajar teoritis seperti itu, tetapi kita lebih menekankan bagaimana Bapak Ibu semua nantinya bisa menulis cerita pendek. Nah, dalam kaitan ini, maka selanjutnya kita membahas tentang kearifan lokal Melayu dalam cerpen. Kearifan lokal sebagaimana dipahami secara umum adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan hasil dari adaptasi keberlanjutan masyarakat terhadap lingkungan alam di mana mereka tinggal. Kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus. Kearifan lokal Melayu yang dapat dijadikan tolok peramuan cerpen antara lain khazanah bahasa Melayu. Ini pun bisa ibu bapa dapatkan di dalam pergaulan di tengah masyarakat. Sebagai orang yang hidup di Pulau Riau, pasti menemukan, mengalami dan mendengar bagaimana bahasa Melayu, kata-kata dalam bahasa Melayu, dan mungkin dapat kita sebut sebagai kata-kata yang hebat, yang istimewa, yang unik seperti itu. Kemudian dari sastra lisan, seumpama serapa, jampi, tawar-tawar, mantra, ungkapan tradisional, ungkapan bijak, pantun ataupun nyanyian rakyat. Kemudian dari adat istiadat, adab, budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan. Buku-buku tentang adat istiadat juga banyak dijumpai. Karena itu menjadi pengarang harus membaca banyak sumber sehingga kita mendapat pengayaan yang luar biasa. Selanjutnya adalah dari simbol-simbol ataupun penanda dalam kehidupan orang. Misalnya simbol-simbol berkaitan dengan adat istiadat, adanya daun sirih, tepak sirih, pinang tua, gambir, kapur, jembut, kacip, dan gumbi. Kemudian bunga manggar, tabir berwarna-warni, warna Melayu, pernak-pernik pakaian, tanjak, sunting, keris, kain samping, tudung manto, selendang, dan cara berpakaian. Berkaitan dengan bangunan yang antara lain disebut lobang angin, selasar, pagu, papan ayun, tapak rumah, penunjuk langit, les plang, lebah bergayut, pucuk rebung ataupun pucuk paku, gulung pucuk resam, sambik rumah luar, dapur, dan para. Semuanya banyak ditemui di dalam kaedah-kaedah kehidupan orang Melayu. Selanjutnya dari kesenian dan permainan rakyat. Apa dia kesenian orang Melayu? Orang Melayu mengenal ada kesenian zapin, adrah, berdah, berzanji, boria, wayang Cina, joget, tari, seni pertunjukan, mendu, seni pertunjukan makyong, bangsawan, langlang buana, celoteh, melucu, mendongeng, nyanyian atau lagu, dondang-dondang, ladon-ladonan, tingkah alu, main pangkat gasing, gendang, tingkah beduk, berbalas pantun, bersair, bergurindam, jongkate, main simbang, layang-layang, getah stek, meriam buluh, main kelas, main canai, main congkak, main senap atau bersembunyi, main kejar-kejaran, tembak letup, tiup sumpit, tarik tali tambang, dan sebagainya. Banyak sekali bermacam-macam permainan rakyat yang ibu-ibu, bapak-bapak pandukan, bimbing anak-anak murid-murid kita baik di SD maupun di SMP. Dari nama-nama daerah, tempat, kawasan alam, luas, dan lainnya.
Jadi selanjutnya dari nama-nama tokoh, sosok terkenal dan heroik dalam perjuangan kehidupan dan pemerintahan orang Melayu dari zaman dulu dan bisa saja sampai dewasa ini. Kemudian dari kisah-kisah peristiwa bersejarah dalam perannya orang Melayu, baik berkaitan dengan pemerintahan, keagamaan, adat ataupun kemasyarakatan. Lagi-lagi harus banyak membaca. Selanjutnya dari hazanah makna makanan, hazanah makanan atau kuliner. Kemudian pakaian atau busana alam Melayu Kepulauan Riau. Dari mitos, legenda dan kesakralan betuah atau sakti dalam masyarakat Melayu. Selanjutnya dari kejadian-kejadian konyol atau lucu di tengah masyarakat Melayu. Dari keberadaan dinamika perubahan dan kemajuan hidup dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Kemudian kita berlanjut kepada mengelola ide cerita. Pada dasarnya dalam hidup dan kehidupan seseorang, di tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan etniknya, niscayalah banyak ide yang muncul dalam pikiran. Jadi ide mesti diwujudkan dalam tulisan, karena ide itu hanya ada dalam pikiran dan segala kehidupannya. Kemudian kita masuk bahawa sebagai penulis cerita pendek berbahasa Melayu, maka kita harus memahami betul apa yang disebut dengan gaya bahasa Melayu. Gaya bahasa Melayu, ya tentu bagaimana kaedah-kaedah menulis dalam gaya bahasa Melayu. Misalnya kata-kata menggunakan kata-kata syahdan, kata-kata tertiba, berartinya, boleh jadi, bermakna, ianya. Itulah gaya bahasa Melayu. Sekian untuk kita bagian pertama ini. Terima kasih. Nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.